selamat pagi ya. Ya, pesan Tuhan, kita diingatkan tentang ada kuasa di dalam kesatuan hati. Ya, tentu ini kesatuan hati ini bukan berbicara tentang semua orang pun juga, kalau kemarin dikatakan kalau bersatu hati aja, secara gotong royong aja, mereka bisa bertindak untuk melakukan sebuah proyek yang besar dan hampir berhasil ya, seperti Menara Babel. Tapi ini berbicara kesatuan hati, tentu ini berurusan dengan Tuhan, ya tentu berurusan dengan Tuhan. Nah, ayatnya diambil dari Matius 18, kita baca ya sama-sama ayat dari Matius 18 ini. Matius 18 ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Tapi saya mau ngajak juga ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, jadi dari pembacaan ayat firman ini kita lihat bahwa ada hubungan ya dengan apa yang dilakukan di bumi dengan yang dilakukan di surga. Kalau orang bisa di sini dikatakan, jika 2 orang daripadamu di dunia, gak usah 2 orang, 1 orang pun juga sebenarnya. Kalau minta apapun juga, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Di dalam bahasa Inggris katanya, it will be done for them by my Father in heaven. Jadi apa yang dinaikkan, doa yang dinaikkan itu akan membuat surga bergerak, ya. Nah, jadi dari ayat ini aja kita bisa lihat bahwa sebenarnya doa itu lebih kayak akses untuk Tuhan bertindak, betul? Doa itu akses untuk Tuhan bertindak. Artinya gini, kalau nggak ada doa, Tuhan tidak bertindak. Makanya di beberapa ayat firman Tuhan di Alkitab ditulis, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Jangan berhenti berdoa. Semakin kita banyak berdoa, maka Allah akan semakin sering bertindak di bumi. Allah semakin sering ikut campur atas urusan bumi. Nah, jadi walaupun Allah kita ini Allah yang berkuasa, Allah yang yang hebat, yang luar biasa, yang maha semuanya, tetapi dia punya satu aturan, dia ada aturan yang dia tidak bisa main selonongan, ya nggak bisa main selonongan karena memang dan bagaimana dia membatasi diri untuk tidak bertindak ya sesukanya dia, ya ada aturan karena memang dia yang bikin aturannya itu. Nah, kalau kita lihat sebagai contohnya aja, kalau kita baca dari kitab Kejadian sampai akhir, ketika Tuhan mau bertindak atas bumi, yang dia cari siapa? Manusia. Dia libatkan Abraham. Waktu Tuhan mau melihat bangsa begitu jahat dan Tuhan menyesal telah menciptakan bangsa ini, Tuhan gak tiba-tiba jebret turunin air bah, enggak. Dia cari dulu yang namanya manusia yang bernama Nuh. Dia libatkan Nuh. Sebelum hukuman terjadi, dia enggak main hukum, tapi dia kasih kesempatan untuk manusia yang ada di bumi. Betul? Nah, kalau waktu Tuhan mau menolong bangsa Israel yang ada di Mesir pun, enggak ujuk-ujuk Tuhan turun tangan dan mengeluarkan mereka dari Mesir. Enggak. Tuhan libatkan siapa? Musa. Jadi segala sesuatu urusan yang ada di bumi ini Tuhan gak bisa langsung jebret turun tangan, tapi Tuhan harus libatkan dulu manusia. Itulah sebabnya kenapa Tuhan menciptakan manusia di bumi sebagai perwakilan Allah. Nah, ini kita mesti paham dulu sebelum kita tentang kuasa kesepakatan nih. Jadi Tuhan menempatkan manusia di bumi ini sebagai perwakilannya Allah. Nah, kita lihat di dalam Mazmur 115. Ini kita harus pahami bersama-sama. Karena kalau kita paham ini, kita akan menjadi orang-orang yang suka berdoa. Mazmur 115.
ayat yang ke 16. Ini satu ketetapan yang sudah Tuhan buat. Mazmur 115 ayat yang ke-16. Langit itu kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Jelas ya? Jadi kalau di dalam bahasa Inggrisnya the heaven, ya bukan langit. Heaven itu urusannya Tuhan. Tuhan berurusan dengan surga. Tapi kalau berurusan dengan bumi, bumi itu udah diberikan kepada manusia. Jadi kalau Tuhan yang ada di surga mau bertindak di bumi, dia harus melibatkan dulu manusia. Makanya Tuhan menciptakan manusia di bumi supaya menjadi kepanjangan tangannya Tuhan untuk Tuhan bertindak. Nah, bagaimana? Nah, untuk Tuhan bertindak ya aksesnya cuma satu, berdoa. Doa-doa kita. Nah, kita lihat lagi di dalam Mazmur 8. Mazmur 8 ayat yang ke-5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. 7. Engkau membuat dia apa? Berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi itu adalah urusan manusia. Kalau manusia pengen Tuhan bertindak, manusia harus berdoa. Nah, jadi gini, sesungguhnya manusia tinggal di dunia ini nggak akan mampu menghadapi situasi. Makanya Yohanes 15 dikatakan bahwa di luar aku, tanpa aku, kalau kamu tinggal di dunia, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kamu butuh Tuhan. Nah, jadi without God, man cannot. Tanpa Tuhan manusia gak bisa. Without man, God will not. Tuhan gak bisa bertindak. Sampai sini paham ya? Nah, siapakah manusia ini? Apakah manusia sampai Tuhan memperhatikan? Nah, manusia ini di dalam bahasa Inggris dikatakan human being, ya, human being. Nah, jadi human itu terdiri dari dua kata, humus dan man. Humus itu, siapa yang tahu humus? Humus itu kan tanah, dirt ya, debu. Man being itu adalah spirit, ya manusia, roh. Nah, man ini nggak punya gender. Jadi waktu Tuhan menciptakan, marilah kita bersama-sama menciptakan manusia. Di bahasa Inggrisnya, marilah kita sama-sama menciptakan man. Nah, itu bukan berarti laki-laki. Man itu adalah spirit. Spirit ini natural, nggak ada gendernya. Nah, waktu manusia itu dipakein tubuh, ya dia dikandung di dalam tubuh ibunya, ditenun dan sebagainya, itu lagi dibikin bentuk tubuhnya, laki-laki atau perempuan. Jadi cuma tubuh yang punya gender. Jadi yang namanya perempuan itu adalah female man, laki-laki itu adalah male man. Ya, paham? Jadi kalau Tuhan bilang dia menciptakan man, itu bukan menciptakan laki-laki, dia sedang menciptakan manusia. Manusia itu berarti dalam bentuk roh. Nah, jadi human atau humus man ini adalah manusia roh yang punya tubuh. Nah, manusia roh yang punya tubuh inilah yang secara sah tinggal di bumi. Karena Tuhan yang sudah menetapkan bumi itu sudah diberikan kepada humus man ini. Manusia yang punya tubuh. Nah, jadi gini. Jadi kalau setan yang gak punya tubuh, dia tinggal di bumi ini secara ilegal. Makanya kita yang punya tubuh ini bisa ngusir. Dalam nama Tuhan Yesus, aku usir, aku tengking apa segala macam. Karena kita yang sah tinggal di bumi. Nah, untuk supaya si setan ini berpikir gimana supaya saya bisa sah tinggal di bumi, dia cari apa? Cari tubuh. Dia cari rumah untuk dia bisa tinggalin. Nah, waktu di Taman Eden,
setan pengen menggagalkan rencana Tuhan, dia nggak bisa tuh ujuk-ujuk datang sama Hawa, sama Adam ngomong bikin kacau, nggak bisa. Dia harus masuk ke dalam tubuh dulu. Dia cari yang namanya binatang bernama ular untuk dia bisa ngomong sama manusia. Nah, jadi waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, nggak bisa Yesus Allah datang ke manusia, Allah yang adalah roh datang ke bumi, itu nggak bisa. Dia harus apa? Dalam bentuk manusia. Jadi Yesus itu adalah manusia. Tapi Kristus itu adalah spirit. Jadi Jesus Christ adalah manusia, roh di dalam manusia. Nah, kita lihat di dalam Yesaya, tadi juga sempat ada tuh tentang Immanuel, ya, Yesaya. Ini kenapa saya bicara ini dulu? Karena gini, kalau kita paham ini ya, betapa kita menjadi orang-orang yang nggak mudah diombang-ambing dan nggak mudah kita menjadi takut sama setan. Kita tahu siapa keberadaan kita di dunia ini yang memang Tuhan udah bilang kamu berkuasa di bumi. Human ini, kita ini manusia ini berkuasa di bumi. Nah, dan ketika kita mau Tuhan melakukan perkara di bumi, kita tinggal berdoa. Kita tinggal doa dan doa itu membuka akses Allah berkarya. Allah campur tangan, Allah ikut campur di dalam urusan yang terjadi di muka bumi ini. Ya. Nah, Yesaya 7 ayat yang ke-14. Nah, kenapa disebut Immanuel? 7 ayat yang ke-14. Sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel ini mengandung arti gini, itu inside, man itu manusia, roh dalam artian roh. El itu Elohim. Jadi Immanuel itu adalah Allah di dalam tubuh manusia. Paham? Allah di dalam tubuh manusia. Nah, jadi kalau kita bilang Allah Immanuel, Allah beserta, sebenarnya enggak, itu sebenarnya punya artinya bahwa Allah itu, Yesus itu adalah Allah di dalam tubuh manusia. Kristus di dalam Yesus. Jadi makanya disebut Yesus Kristus. Nah, jadi untuk Allah mau menyelamatkan sebuah bangsa di muka bumi ini enggak ujuk-ujuk datang dalam rupa roh. Karena Allah itu roh. Dia harus menjadi manusia. Karena ini urusan bumi adalah urusan manusia. Nah, jadi betapa luar biasanya Tuhan, betapa powerfulnya kita di bumi ini. Ketika kita mau berdoa, maka pasti Tuhan campur tangan di dalam kehidupan manusia. Nah, dari sini kita belajar bahwa oleh karena itu Tuhan itu mengajarkan kita juga. Gak bisa semuanya berarti semua orang yang berdoa Tuhan campur tangan. Enggak juga. Karena di dalam Matius 7 dikatakan bukan yang Tuhan, tetapi adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, ternyata orang yang bisa berdoa dan membuat Tuhan campur tangan juga punya kualitas. Nah, kualitas manusia yang seperti apa yang bisa dikatakan bisa menghadirkan kerajaan Allah, bisa menghadirkan kuasa Tuhan bekerja di bumi. Kualitas dari manusia yang sangat paham kenapa dia ada di bumi. Sangat paham kenapa Tuhan menempatkan kita di bumi. Menjadi utusannya Tuhan, menjadi wakil Allah di bumi ini harus manusia-manusia yang paham ini. Selain dia paham tentang maksud Tuhan menciptakan kita di bumi ini, yang kedua adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Artinya punya kesadaran untuk hidup kudus. Punya kesadaran untuk hidup di dalam ketaatan. Jadi bukan yang Tuhan, gak semua orang yang berdoa itu mendatangkan akses. Nah, makanya gini, kenapa Tuhan bilang kalau 2 orang sepakat aja. Artinya gini, 2 orang punya satu pandangan bahwa gua di bumi ini punya tujuan. Bahwa ketika Tuhan menempatkan gua di bumi ini, gua benar-benar harus menjaga kekudusan. Gua harus menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau 2 orang ini berdoa sepakat dengan untuk kepentingan kerajaan surga, maka perkara yang dahsyat bisa terjadi secara luar biasa. Nah, jadi kesepakatan ini kemarin dikatakan bukan cuma minta bareng, topiknya sama, tapi punya kualitas yang sama.
punya pemahaman tentang kenapa gue ada di bumi. Kenapa Tuhan menempatkan saya di bumi sebagai wakilnya Tuhan. Sebagai ambasadornya Tuhan. Kalau orang-orang ini paham tentang ini dan dia berdoa, maka akses Tuhan menjadi lebih lagi. Menjadi Tuhan menjadi bebas untuk ikut campur di dalam kebutuhan keadaan di bumi ini. Nah kalau kita lihat satu orang aja, Tuhan pakai Adam, Tuhan pakai Abraham, satu orang bisa dahsyat. Tuhan pakai Musa satu orang bisa dahsyat. Nah ketika Tuhan pakai Joshua dan Kaleb, bisa lebih dahsyat lagi. Nah kenapa Tuhan cuma nuntut 2 orang? Gak perlu satu negeri, gak perlu satu nation, satu bangsa. Kenapa? Karena gak semua bangsa, di dalam seluruh bangsa pun untuk bisa memahami kenapa kita ada di bumi ini untuk pekerjaan Tuhan, gak semua orang bisa nangkep itu. Nah diharapkan sama Tuhan bahwa suami istri mestinya nangkep kok. Kamu udah menjadi satu daging, kamu udah bersama-sama, kamu harusnya nangkep. Nah tugas yang bisa memberikan untuk supaya suami istri bisa bersama-sama sepakat, ya adalah tugas imam. Berarti imamnya dulu harus bertumbuh, imamnya dulu harus paham. Jadi dia bisa kasih tahu ke pasangannya tentang tujuan. Kenapa Tuhan menciptakan kita? Kenapa kita mesti berdoa? Kita berdoa untuk apa? Kenapa kita harus menjaga kekudusan? Kenapa kita harus menjadi pelaku firman Tuhan? Nah kalau nangkep ini, 2 orang sepakat minta, maka Allah akan melakukannya. Allah sendiri akan bertindak. Ini luar biasa. Nah oleh karena itu ketika kita tahu siapa kita hari ini di dalam Tuhan. Kenapa Tuhan menciptakan dan menempatkan kita di bumi ini. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang terus berdoa. Dan semakin banyak orang yang berdoa, semakin sering berdoa, maka kuasa Tuhan, maka surga ikut campur apapun yang terjadi di bumi akan cepat selesai kalau Tuhan yang bekerja. Betul? Jadi Tuhan sangat butuh kita. Makanya kalau kita baca lagi di dalam Alkitab, Tuhan juga bicara tentang jaga makanan. Jangan makan sembarangan. Ada yang boleh dimakan, ada yang gak boleh dimakan. Kenapa? Karena tubuh ini penting buat Tuhan. Karena humus man ini penting buat Tuhan. Kalau man-nya mati, tinggal ke surga. Tapi kan pekerjaan Tuhan, ya aksesnya buat Tuhan jadi berkurang. Makanya Tuhan bilang, latihlah dirimu untuk beribadah dan kamu juga boleh berolahraga. Tapi walaupun itu tidak menjadi satu yang utama. Kenapa? Karena tubuh ini penting. Nah kenapa Roh Kudus bisa bekerja di bumi? Karena ada tubuh manusia. Kita adalah bait Roh Kudus. Nah jadi kalau kita yang sah tinggal di dunia, takut sama setan, itu sangat aneh. Karena kita ini sah, dia gak sah. Nah jadi untuk Tuhan campur tangan, ikut campur di dalam urusan manusia. Kalau ada 2 orang yang paham betul, maka luar biasa. Nah ini yang Tuhan ingatkan sama kita. Makanya, nah terus kan kalau kita lihat bahwa murid-murid Yesus gak pernah datang sama Tuhan minta diajarin, Guru ajarkan aku nengking setan. Gak ada ayatnya. Guru ajarkan aku menumpangkan tangan di atas orang yang sakit sembuh. Ajarkan aku untuk menenangkan badai. Kalau nanti kita naik perahu nih, kalau ada badai, ajar aku menenangkan badai. Murid gak pernah diajarin gitu. Yang dia minta adalah apa? Ajarkan kami berdoa. Nah jadi artinya gini, orang agamawi juga berdoa. Kita pun disuruh berdoa, menjadi akses. Tapi doanya gak sama. Makanya Tuhan kasih template, kasih pola, kasih tahu caranya bagaimana kita berdoa. Nah, karena kita adalah kerajaan, karena kita adalah perwakilan Allah di bumi, kita punya pemerintahan pusat di surga, betul? Setuju gak ini? Kita di bumi sebagai wakil Allah, kita punya pemerintahan pusat di surga. Nah, kalau yang namanya kita di bumi ini pengen sesuatu, ya, pengen sesuatu yang kita mau sampaikan kepada kerajaan yang di surga, itu beda sama yang sedang dilakukan oleh orang-orang agama. Nangis, oh Tuhan, aku udah melayani
Engkau berikan kepada kami untuk mendengar segala doa-doa kami Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah Tuhan. Ini bukan, ini lagi urusannya wakil Allah di bumi lagi minta sesuatu kepada kerajaan di surga. Nah ini sesuatu yang murid-murid tahu, ini mesti diajarin. Nah kalau pemerintah daerah ya mau minta sesuatu kepada pemerintah pusat, mereka apakah datang cuma nangis-nangis gitu? Enggak, mereka bikin surat, bikin petisi, betul? Nah bikin petisi bahwa kita perlu taman, kita perlu hak kita, hak sebagai warga negara kita dipulihkan, diapakan. Ini dia nggak bikin ke pemerintah nggak nangis-nangis. Makanya yang demo-demo sama pemerintah juga nggak diurusin. Yang diurusin adalah orang yang bikin surat secara benar disampaikan kepada pemerintah. Nah makanya Tuhan bilang, kalau kamu doa cara agamawi, kamu gak akan bisa sampai. Makanya Tuhan bikin, sini saya ajarin cara kamu berdoa. Datang kepada, bagaimana kamu mau datang minta sesuatu kepada pemerintah pusat. Nah kita lihat di dalam Lukas, ya. Lukas 11. Ayat yang pertama saya bacakan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah. Jadi ini yang Tuhan ajarin. Kalau kamu mau berurusan sama kerajaan surga, ini loh caranya. Ini polanya. Ya. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah jadi Yesus sudah jelas nih, kalau datang sama Bapak minta doa bukan rengek-rengek, bukan nangis-nangis, pakai emosi, tapi dikatakan sini, Bapak dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi yang kita minta adalah kerajaan Tuhan datang. Kuasa Tuhan datang. Pertolongan Tuhan datang. Itu yang kita minta. Dari kerajaan pusat. Nah, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Jadi buat urusan yang kita minta sama Tuhan, ini berurusan dengan kerajaan surga. Bukan urusan pribadi. Kalau buat urusan pribadi, kita gak minta yang berlimpah-limpah. Tuhan saya perlu duit nih buat beli apartemen, buat beli mobil, buat beli rumah. Padahal rumah satu udah ada, masih pengen rumah 2. Saya udah nyicil Tuhan dan macet cicilannya. Kata Tuhan, gue bilang apa? Cuma suruh minta secukupnya. Gak minta yang gak disuruh untuk diri sendiri, Tuhan bilang minta yang secukupnya. Nah yang Tuhan ingatkan lagi bahwa kalau lu minta sesuatu, lu beres dulu nih. Ampuni dulu kesalahan orang. Artinya datang dalam keadaan yang benar di hadapan pemerintah pusat. Nah kalau kita bajingan, minta sama Tuhan, minta sama pemerintahan, aku minta hakku, aku minta supaya pemerintah pusat melakukan ini, yang minta bajingan. Kira-kira pemerintah kasih enggak? Enggak. Nah jadi kalau ada orang yang sepakat mengerti, paham tentang bagaimana minta. Nah jadi kalau pemerintah daerah minta ke pemerintah pusat itu bukan doa namanya, sebenarnya petisi. Petisi. Jadi yang diminta bukan urusan kita, urusan saya, untukku, bagiku sendiri. Tapi yang ketika kita berdoa, kita minta kerajaan Allah hadir. Kita minta, kan makanya datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Doa kita untuk menghadirkan kerajaan Allah. Kalau kerajaan Allah datang, kalau surga campur tangan, ikut campur dalam segala persoalan yang ada di bumi, maka semuanya akan bisa selesai. Amin. Nah jadi makanya di dalam Yakobus 3, kamu nggak dapat apa-apa karena kamu nggak berdoa. Tapi kamu pun berdoa, kamu tetap nggak terima apa-apa karena yang kamu minta untuk kepentingan diri kamu sendiri. Nah bagaimana kalau kita sakit, kita minta kesembuhan?
Boleh gak minta kesembuhan? Boleh. Nah tapi apa ayatnya? Apa dasarnya? Jadi waktu kita doa sama Tuhan, Tuhan saya sakit, tolong sembuhkan saya. Nah pemerintah pusat akan nanya gini, kalau kamu saya sembuhkan, apa untungnya saya buat kamu? Apa untungnya kamu buat saya kalau saya sembuhkan kamu? Kalau udah sembuh ya Tuhan, saya bisa kerja, cari duit. Saya karena ada proyek-proyek yang belum selesai, jadi saya harus sembuh. Atau kita bilang gini sama Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Kalau saya sembuh, kalau saya sampai sakit, Tuhan rugi. Kenapa? Karena aksesnya berkurang. Kalau saya mati di dalam Tuhan, saya masuk surga. Tapi Tuhan kehilangan satu orang sebagai akses. Tapi kalau saya sembuh Tuhan, maka pekerjaan Tuhan akan menjadi lebih luas lagi. Karena ada saya yang mau bekerja untuk kerajaan surga. Nah ini yang harusnya doa. Oleh karena itu Tuhan, cabut segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh saya. Sembuhkan saya Tuhan, karena Tuhan masih butuh saya. Tapi bukan cuma ngomong doang. Setelah itu kita gak melakukan apa-apa buat Tuhan. Karena Tuhan juga tahu yang sungguh-sungguh minta untuk pekerjaan Tuhan sama yang bohong juga Tuhan tahu. Tuhan saya terjepit sama hutang nih. Dan hutang itu membelit saya. Terus Tuhan bilang, kalau saya pulihkan keadaan ekonomi kamu, apa untungnya buat saya untuk kerajaan surga? Kita akan bilang, kalau Tuhan pulihkan keadaan ekonomi saya akan lebih lagi bebas bekerja untuk kerajaan surga. Tidak lagi terikat, tidak lagi dibebani oleh persoalan keuangan. Karena saya mau melayani Tuhan dengan segenap hati saya. Kira-kira Tuhan dengar gak? Nah jadi selama ini mungkin kita salah berdoa. Karena kita minta dengan emosi. Kita minta meraung-raung. Nah sedangkan Tuhan bilang, doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan ini tentang apa? Tentang mendatangkan kerajaan Allah. Kerajaan surga, suruh datang ada di bumi. Buat kita pribadi Tuhan bilang secukupnya. Tapi kan terbalik. Buat kita minta berlimpah-limpah dan buat urusan Tuhan kita gak peduli. Nah bagaimana kita bisa menjadi akses buat Tuhan kalau misalnya gini. Kita itu berdoa cuma karena kita udah masalah baru kita doa. Itu bukan doa yang menjadi akses buat Tuhan. Betul? Yang aksesnya buat Tuhan karena kita punya satu hati kerinduan untuk Tuhan ikut campur atas bangsa ini, atas negeri, atas bumi ini. Bukan untuk ngurusin urusan kita. Nah kalau kita lihat di dalam kisahnya Hana ya, Hana. Waktu Hana gak punya anak, dia bertahun-tahun dia bolak-balik ke bait Allah minta anak, betul? Tuhan kabulin gak? Tuhan gak kabulin. Karena Tuhan juga tahu motivasi dia mungkin nanti punya anak supaya dia mau kasih tahu ke orang-orang, lihat deh nih gue mah gak mandul. Gue bukan perempuan mandul. Atau dia mau kasih tahu ke Penina saingannya bahwa lihat deh lu punya anak, gue juga punya anak. Selama motivasinya gak beres, Tuhan gak akan buka kandungannya. Sampai satu titik di mana dia mulai berkata, Tuhan, aku bernasar. Kalau anakku lahir, aku akan berikan ini buat Tuhan. Pakai Tuhan anak ini untuk menjadi nabimu, menjadi alatmu. Dan hari itu Tuhan dengar doanya Hana dan kandungannya Tuhan buka. Nah jadi kalau kita lihat bahwa segala yang kita minta itu sebenarnya Tuhan minta supaya mendatangkan kerajaan. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kita lihat juga di dalam Amsal 28 ayat yang ke-9. Amsal 28 ayat yang ke-9. Siapa yang memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Jadi orang-orang yang di bumi ini yang Tuhan katakan humus man ini hidupnya gak berdasarkan hukum Tuhan, melanggar terus hukum Tuhan. Terus dia mau coba-coba berdoa
mau jadi akses. Tuhan bilang doanya aja gue gak mau denger, najis buat gue itu doanya. Jadi makanya kenapa kita suka dengar orang, gue udah berdoa bertahun-tahun, berkali-kali gue terus berdoa. Tuhan gak jawab, kayaknya Tuhan gak dengar. Bukan Tuhan gak dengar. Kadang-kadang Tuhan benci sama orang-orang dengan kualitas manusia yang berdoa, dan itu Tuhan bilang doanya kekejian buat Tuhan. Nah jadi kalau suami istri yang sepakat ini, paham tentang kedudukan posisi dia di muka bumi ini berdoa untuk menghadirkan kerajaan Allah dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, betul-betul selaras, tegak lurus dengan kehendak Tuhan. Maka luar biasa, akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Nah oleh karena itu ketika saya paham tentang hal ini, dimanapun, kemanapun, saya mulai terus berbahasa roh. Kenapa? Saya tahu bahwa semakin saya sering berdoa, kuasa Tuhan semakin bekerja. Tuhan semakin sering campur tangan. Tuhan makin sering ikut campur dalam segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Nah oleh karena itu kita belajar pagi hari ini juga, kita lihat juga nih satu lagi nih yang saya mau tambahkan di dalam Lukas 18, kita lihat Lukas 18 satu lagi. Lukas 18 ayat yang pertama. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus apa? Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, Yesus ngomong berdoa dengan tidak jemu-jemu, tapi Tuhan Yesus kasih satu perumpamaan tentang seorang janda yang datang kepada hakim yang jahat. Apa hubungannya? Nah, itu makanya bahwa doa itu bukan merengek-rengek, emosi, nangis-nangis, minta Tuhan tolong, bukan. Ini seorang janda ini gini, ini janda. Zaman dulu janda itu betul-betul ada di level sosial yang paling rendah. Dan dia harus berurusan dengan hakim yang jahat, hakim yang keji. Nah bayangkan kalau perempuan yang udah gak ada nilainya ini datang sama hakim merengek-rengek, minta sesuatu, kira-kira bakal ditendang gak? Bakal ditendang. Tapi yang anehnya kalau kita baca selanjutnya ternyata perempuan ini gak ditendang. Sampai akhirnya hakim ini meluluskan permintaannya di perempuan. Kenapa? Karena perempuan ini tidak datang dengan merengek-rengek. Dia datang cuman bilang gini, belalah aku. Ya, ayat yang ketiga. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Nah, berbicara tentang hak ini urusan bukan lagi berdoa, ini lagi berurusan tentang hukum. Tentang janji, tentang undang-undang, tentang ketetapan. Jadi dia datang dengan ini loh, hak saya. Tertulis ini hak saya. Ini janji saya. Ini saya sudah dijanjiin ini. Mana hak saya? Ini tertulis loh, ada. Saya cuma minta apa yang menjadi hak saya. Kalau dia datang terus berkali-kali hakim yang jahat aja, akhirnya meluluskan, tidak mengulur-ngulurkan waktu. Luar biasa nggak? Ini hakim yang jahat loh. Bagaimana kalau kita datang sama Allah yang penuh kasih? Tuhan, belalah aku. Ini loh, ini Tuhan janjikan gini. Tuhan janji memberikan saya masa depan yang cerah dan berbahagia. Tuhan janjikan kalau saya berdoa menumpangkan tangan di atas orang yang sakit, orang itu pasti sembuh. Ini janji Tuhan. Tuhan tidak akan mengulur-ngulur. Nah, kalau kita datang dengan membawa semua yang ada tertulis di dalam buku hukum ini, maka Tuhan akan dengar. Daripada orang yang datang merengek-rengek, Tuhan gak akan dengar. Kalau di pengadilan juga, lagi ada pengadilan. Ini orang yang punya masalah nangis terus. Hakim bilang apa? Kita istirahat dulu ya. Capek gue dengerin orang nangis. Kita istirahat aja. Jadi hakim di dunia pun juga gak akan mau denger yang nangis-nangis. Yang Tuhan mau dengar adalah, Tuhan ini janjimu, ini yang menjadi hakku karena Engkau yang
bilang, saya cuma minta ini bagian saya. Nah makanya Tuhan ingatkan, kalau doa, kemarin Pak Ishak juga, doa yang sesuai firman Tuhan. Bukan yang sesuai maunya kita. Karena kita datang berurusan dengan raja di atas segala raja. Dengan seorang raja, dengan hakim yang adil. Nah, kalau orang paham ini, sepakat suami istri, paham ini, dia doa berdasarkan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Maka dia akan menjadi akses. Dia akan menjadi bagaimana Tuhan, kerajaan Allah akan hadir. Bagaimana akses dari surga, pertolongan Tuhan akan turun. Nah itu. Nah oleh karena itu, kalau kita tahu siapa kita, betapa pentingnya doa untuk Tuhan bekerja di atas muka bumi ini. Maka kita akan menjadi orang yang enggak segan-segan. Kita akan terus berdoa setiap saat, tidak jemu-jemu, setiap waktu, dimanapun kita berada. Kita terus berdoa. Nah kadang-kadang kan kita, aduh doanya apa ya kalau ngeliat kayak gini. Nah makanya kenapa Tuhan bilangin berdoa dengan bahasa roh. Kita lihat apa, kita juga gak tahu yang kita minta apa. Tapi inilah doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Menjadi sebuah akses. Kita ke satu tempat jadi akses. 10 orang berdoa. Maka kuasa Tuhan luar biasa akan bekerja. Tuhan ikut campur dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu biarlah ini menjadi pelajaran buat kita. Kita menjadi orang-orang yang memahami tentang posisi kita di dalam Tuhan. Menjadi doa-doa kita menjadi akses buat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan berkati.